Nabi Abada. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali kuliah Tauhid Tafsir mengganti hari Selasa, ya. Kemudian tidak lupa pula selawat berserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang beredar video itu di apa namanya di media sosial TikTok, ya, tentang ada seorang manusia menanyakan tentang kenapa mesti bersalawat kepada Nabi dalam setiap salat. Kenapa mesti berdoa, ya, kepada Nabi, kepada Allah untuk Nabi dan keluarganya ketika salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bisa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya, ya. Ada pertanyaan itu timbul, ya. Pertanyaan itu timbul, ya. Kenapa mesti berselawat, ya? Nah, itulah dikait-kaitkan dengan dia jumpa seorang habib dan sebagainya, ya. Padahal kan itu kalau akibat dangkalnya ilmu, ya, dangkalnya ilmu dan tertutupnya hati, maka susah untuk mencerna yang seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebenarnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah wa Nabi kan begitu, ayatnya begitu, ya, yang dipraktikkan di salat, ya. Diperhatikan salat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Nah, jadi itulah hari ini kan masa-masa propaganda, ya, menyebar-nyebar informasi berita melalui media sosial, ya, aplikasi apapun yang dipakai untuk mempropagandakan itu. Yang salah hari ini bisa menjadi benar. Kenapa? Karena teori repetition, pengulangan itu suatu yang salah diulang sehingga nanti akan terekam dia di dalam kepala kita, sehingga pada zaman berikutnya itu menjadi sebuah kebenaran. Contoh kita katakan, berapa kali dengan media sosial itu orang Yahudi mengatakan mereka dizalimi oleh orang Nazi, Jerman. Mereka dizalimi oleh orang Jerman itu berapa kali mereka katakan seperti itu, ya. Tapi kenapa tidak dibalik? Jadi berapa kali semenjak 1945 itu, ya, pendudukan daripada Israel terhadap Palestina itu, rakyat Palestina yang dibunuh berapa banyak. Jadi berita itu yang diulang, teori repetition, diulang sehingga dia mengatakan dia benar, padahal dia di posisi salah. Tapi karena dia pakai kaidah teori itu, karena otak kita itu begitu, dia tersetnya begitu. Jadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca, diulang, itu akan tersistem di kepala kita. Ketika ada yang lain, dia akan nolak, rejected langsung, auto rejected, langsung menolak dia begitu. Nah, itu yang harus kita pahami, ya, zaman sekarang ini zaman propaganda, ya, fitnah, ya, yang salah, benarkan, benar salahkan. Nah, kita ini jangan diam juga, ya. Apa yang mampu kita buat, tetapi dalam koridor bahasa yang sopan, ya, bahasa yang kehati-hatian, tidak mengkritik, tapi mengedukasi. Ingat, ya, jadi lingkaran bingkainya itu mengedukasi, memberi pelajaran, jangan marah-marah, ya, karena zaman sekarang itu kan zaman konfirmasi. Jadi kalau ada berita itu dikonfirmasi, ketika dilihat ada yang berita yang mengkonfirmasi dia atau yang menguruskan dia dari segi pemahaman kita, maka itu merupakan nilai plus bagi kita, ya. Kita sudah berkontribusi terhadap meluruskan hal-hal yang tidak benar. Propaganda itu juga disebarkan dengan film, ya, dengan film. Mungkin kalian pernah nonton film ini, ya, yang
Barbosa itu yang bajak laut itu ya, yang Pirate Caribbean ya, pernah nonton nggak? Yang apa dia pakai apa namanya? Ya, apa namanya? Pirate Caribbean, Kapten Jack ya, apa? Siapa namanya itu yang dalam film? Pokoknya dia bajak laut itu ya, bajak laut yang digambarkan dengan orang yang sangat tidak apa namanya, tidak cocok lah sama apa namanya, sama lawannya di film itu. Nah ternyata ketika kita cross check sejarahnya, ternyata dua orang pelaut itu ya yang pakai dia ini sebenarnya dia pakai sorban dan berjanggut dia. Barbosa itu istilahnya kan berjanggut merah ya, berjanggut merah. Nah, jadi dia itu apa namanya, yang dulu awal-awalnya itu kapal-kapal Spanyol itu menghancurkan kapal Islam ya. Lalu dalam sejarah itu, lalu kapal apa namanya, dua bersaudara ini ya, yang digelar oleh mereka orang Eropa Barbosa itu dia balas kapal-kapal Spanyol semuanya dihancurkan oleh dia, dibajak laut, ini semuanya. Nah pada masa Khalifah Turki Utsmani ya, ketika Spanyol, orang-orang Muslim di Spanyol dibantai oleh orang Spanyol dan orang Muslim semuanya harus meninggalkan Spanyol, siapa yang bantu? Yang bantu adalah Barbosa itu, bajak laut itu, ya, yang menjemput mereka di pantai Spanyol, Andalusia, diambil dan dibawa pindah ke negeri apa namanya terdekat ya, Maroko dan seterusnya. Ya. Nah itu yang merupakan menjadi sebuah gambaran ya, bahwasanya memutar balikkan fakta dengan apa namanya, menyebarkan propaganda ya melalui film dan seterusnya ya, media, itu menjadi sebuah apa namanya cara mensosialisasikan. Nah zaman dulu kan begitu, buat film ya, itu untuk disosialisasikan seterusnya. Bisa menjadi edukasi, bisa untuk merubah frame masyarakat ya. Merubah frame masyarakat. Nah itu yang harus dipahami. Film, kalau sekarang ini media sosial, makanya anak-anak kami sekalian jangan juga diam ya untuk hal-hal yang kalian lihat ketika itu memang sebenarnya wah ini tidak benar nih ya, tapi kita harus mengedukasinya dengan hal yang baik ya, dengan jangan marah-marah ya, tapi dengan cara yang santun, dengan baik, dengan dalil dan bukti yang bagus ya, itu untuk mengkonfirmasi apa yang kita lihat, oh ini kurang, oh ini ya. Baik, ini pembukaan saja saya sampaikan ini karena khawatir nanti terlupa ya yang menyampaikan hari ini, sehingga informasi ini tidak disampaikan kepada para mahasiswa. Nah yang penting di sini adalah kalau dulu kampanye orang propaganda itu melalui film ya. Ya coba kita lihat film-film yang dibuat dulu hari ini kan kejadian ya. Karena film virus ya, hari ini kejadian ya. Nah itu zaman dulu seperti itu. Nah hari ini gayanya yaitu gaya dengan media sosial ya. Jadi kita punya tugas besar sebenarnya untuk mendidik umat ini ya, menjadi orang yang bijak dalam memfilter. Jadi ilmu filterisasi informasi dari media. Nah, baik para mahasiswa, kita hari ini melanjutkan ya, masuk kita kepada materi kita hari ini, yaitu kelompok 6 ya. Atau materi ke-6 sebenarnya, kelompok 6 atau materi ke-6. Hari ini kaidah ya. Dari buku Profesor Salman Harun dan kawan-kawan ya, yang sudah disiapkan oleh para pemakalah. Mungkin kita persilakan langsung kepada para pemakalah untuk mengambil waktu dan layar ya. Silakan diambil alih ya, monggo. Apakah mungkin sudah bergabung dengan kita pada makalah hari ini? Pastinya sudah ya. Siapa yang akan bertindak sebagai yang menakodai ya? Silakan. Ya Ustaz, sebentar Ustaz.
Baik. Hari ini kita bahas tentang metode tafsir Al-Quran dan Qasam. Nah ya, ini nanti tolong diberatkan kepada ini ya, kaidahnya dulu ya. Kemudian nanti setelah kaidahnya ya, baru nanti kepada teorinya, boleh ya. Kita ini kaidahnya dulu, kemudian baru kita masuk ke teorinya. Nah, kalau dalam makalah itu ada disebut ya kaidah berapa itu? Kaidah 19 ya. Kaidah 20, 21, 22 begitu. Itu yang kita fokuskan ke situ dulu. Supaya teman-teman semuanya pada paham ya. Langsung saya mulai ya Ustaz. Boleh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan materi terkait metode tafsir dan qasam. Sebelum kita mulai, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur terhadap kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Dwi Yulianti, NIM 08. Saya sendiri Khairun Nisa, NIM 34. Kemudian Muhammad Fahmi Royan, NIM 44. Lalu Fahrul Nizam, NIM 47. Ari Hardianto, NIM 75. Muhammad Azizi, NIM 80. Ulfa Nur Fajriana, NIM 89. Dan terakhir Mas Faris Wiradasa Bekti dengan NIM 18. Langsung saja Mas ke materinya. Submateri yang akan kita bahas pada pagi ini itu ada 6. Yang pertama mengenai tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian tafsir Al-Quran dengan Sunnah, yang ketiga tafsir Al-Quran pada masa sahabat, keempat tafsir Al-Quran pada masa tabi'in, lalu tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab, yang terakhir adalah mengenai materi qasam. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Ari. Silakan Mas Ari. Apakah Mas Ari ada atau tidak? Kalau tidak ada, akan saya jelaskan saja. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir terbaik adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir ini adalah tafsir yang dilakukan oleh Rasulullah, lalu kemudian ijma' sahabat, dan para sahabat tidak menentang tafsir ini. Lanjut, Mas. Kemudian mengenai bentuk-bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada 9 ya. Yang pertama, menjelaskan sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau bayan al-mujmal. Yang kedua, memberi terkaitan makna asal. Memberi arti terkait makna asal mungkin maksudnya. Takyid al-mutlaq. Yang ketiga, mengkhususkan yang umum. Tahsih al-am. Kemudian yang keempat, penjelasan dengan yang tersirat atau yang tersurat. Al-bayan bi al-mantuk au bi al-mafhum. Yang kelima, tafsir kata dengan kata. Tafsir lafzah bi lafzah. Yang ke-6, tafsir makna bi makna. Yang ke-7, tafsir uslub fi ayatin bi uslub fi ayatin ukhra. Selanjutnya menyebutkan sesuatu pada lebih dari satu tempat, sedangkan penyebutannya pada sebagian yang lain. Yang terakhir menjelaskan, menyatukan apa-apa yang kelihatannya bertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Lalu kitab-kitab tafsir yang menggunakan bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yaitu ada yang pertama tafsir Al-Kabir yang ditulis Imam Taqi al-Din Ibnu Taimiyah.
Yang kedua, tafsir At-Tabari, Jami' al-Bayan At-Ta'wil Ayyi Al-Quran yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Yang ketiga, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Al-Sab'u Al-Masani ditulis oleh Syihab ad-Din As-Sayyid Mahmud Al-Lusi Al-Baghdadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Yulianti. Yang kedua yakni tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang pertama, contoh kemungkinan pemaknaan kata antara makna syar'i yakni agama dan makna lugawi yakni bahasa. Kata sujud dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 15, para ulama berpendapat bahwa sujud itu yakni yang pertama, bersujud dalam arti hakiki, yaitu meletakkan kening di tanah. Sujud dengan makna seperti itu adalah sujud ubudiyah, yakni sujud dalam rangka penyembahan kepadanya, sebagai akibat pengakuan kepadanya sebagai Tuhan. Nah, untuk yang kedua, bersujud dalam arti harfiah, yakni di mana menjalankan ketetapan Allah sesuai makna leksikal kata sujud, yakni tunduk ataupun patuh. Sujud dalam pembahasan ini memiliki makna bukan syariah. Selanjutnya, sujud dalam pembahasan ini adalah sujud rububiyah, yaitu menjalankan perintah atau ketetapan-ketetapannya. Berdasarkan penjelasan di atas, kata sujud dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 15 yang di atas lebih tepatnya dimaknai secara hakiki, yaitu bersujud dengan meletakkan kening di atas tanah dalam segi bahasa, yakni menjalankan ketetapannya. Yang kedua, contoh kemungkinan pemaknaan kata antara makna urufiyah atau budaya dan makna lugawi. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 55, para ulama berpendapat dalam makna tawafa atau mewafatkan dari segi bahasa adalah mengambil sesuatu secara sempurna. Mewafatkan Nabi Isa dalam ayat itu berarti mengambil keseluruhan jasad dan rohnya. Artinya tubuhnya juga mati. Tetapi fakta budayanya menyatakan Nabi Isa hanya diambil rohnya, tidak jasadnya. Dalam hal seperti itu, memaknai kata itu berdasar yang keduanya atau budaya lebih didahulukan, sedangkan mewafatkan artinya adalah tidur. Atau kalimat ayat itu dipahami sesunahnya terbalik, yakni berarti saya mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu, sebagaimana diketahui oleh Nabi Isa sebelum mati. Persamaan makna kata dapat dilihat juga dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42. Selanjutnya yang ketiga, yakni contoh kemungkinan pemaknaan kata antara makna syar'i dan makna lugawi. Tetapi terdapat petunjuk bahwa yang dimaksud adalah makna lugawi. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait pemahaman terhadap berdoa setelah zakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrul Ani. Silakan Mas Fahrul. Yang ketiga adalah tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Khalifah yang paling baik menafsirkan Al-Quran adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan sahabat yang paling banyak menafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian setelah ketiga sahabat ini adalah Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah bin Zubair. Pada masa sahabat terdapat 4 sumber penafsiran, yaitu yang pertama penafsiran dengan Al-Quran, yang kedua penafsiran dengan hadis, yang ketiga penafsiran dengan ra'yu atau pendapat sahabat, dan yang keempat adalah penafsiran dengan keterangan dari ahlu kitab yang biasa disebut dengan Israiliyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Kemudian materi tentang tafsir Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Tabi'in perlu diperhatikan, tafsir tabi'in perlu diperhatikan karena yang pertama, mereka mengambil kebanyakan tafsir dari sahabat. Kemudian mereka termasuk generasi awal dalam awal yang masih dipandang ideal. Kemudian mereka pengetahuan bahasa Arab mereka lebih baik daripada generasi masa sesudahnya. Sumber-sumber tafsir tabi'in yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah Rasulullah, yang ketiga pendapat sahabat, yang keempat
tafsir dari tabi'in lain, yang kelima bahasa, yang keenam ahli kitab, yang terakhir ijtihad dari tabi'in lain. Lalu tafsir mengenai Al-Quran dalam bahasa Arab akan dijelaskan oleh Muhammad Azizi. Bismillah, tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab meliputi yang pertama kaidah tafsir dengan bahasa Arab. Kedua, menghindari kaidah nahwu, lebih baik daripada mengubah makna ayat. Nah, maksud dari yang kedua, menghindari kaidah nahwu, lebih baik daripada mengubah makna tersebut dijelaskan seperti contohnya la yadukuna fiha barda wala syaraba. Yang artinya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Dari sebagian pendapat ulama, dari kata burdau tersebut itu mereka memaknainya dengan tidur. Padahal arti yang sebenarnya yaitu artinya sejuk, sebagaimana arti yang ada dalam ayat tersebut. Yang ketiga, setiap makna yang diambil dari Al-Quran yang tidak sesuai dengan bahasa Arab tidak dipandang ilmu tentang Al-Quran sedikit pun. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab, maka sesuai dengan bahasa dalam Al-Quran tersebut secara kontekstual kalau bahasa kita sering kita pahami. Dalam memahami Al-Quran tersebut hanya dengan arti-arti Al-Quran dan kita memahamkan dari Al-Quran tersebut mencari bagaimana awal kata atau kata setelahnya itu apa dan kita harus memahami hal tersebut seperti judulnya itu dalam bahasa Arab. Dan yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menafsirkan dengan bahasa Arab dan pemanfaatan tata bahasa, yaitu itu terdiri dari beberapa ilmu nahwu dan sorof. Kaidah bahasa Arab adalah sekumpulan ilmu-ilmu bahasa Arab yang meliputi ungkapan kalimat, sarful Quran, an-nahwu, ma'ani, bayan. Perlu digarisbawahi bahwa ilmu bayan dan ilmu ma'ani memiliki tempat khusus dalam ilmu tafsir karena keduanya saling berkaitan dengan merupakan kekhususan sastra ilmu balaghah Quran Imam Malik pernah berkata, seseorang yang menafsirkan Al-Quran tanpa pengetahuan bahasa Arab, maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Poin yang kelima, Al-Quran dalam bahasa Arab, karena itu perlu ditempuh cara-cara istinbat dan istiqlal Arab dan menempatkan maknanya. Silakan slide selanjutnya. Materi kosam definisi kosam akan disampaikan oleh Muhammad Royan. Silakan Muhammad Royan. Baik, selanjutnya adalah kosam. Kata aksamul Quran merupakan jamak dari kata kosam dan berasal dari fi'il aksama yuksimu yang artinya bersumpah. Maka definisi secara bahasa dari aksamul Quran yaitu sumpah-sumpah yang ada di Al-Quran. Penggunaan kosam bertujuan untuk memperkuat kebenaran dari suatu perkataan ataupun tulisan dengan menyebutkan sesuatu yang memiliki posisi mulia dan tinggi, menggunakan huruf wawu, ba, atau lam. Maka ketika seorang manusia menggunakan kosam, terlepas dari mana yang benar dan mana yang dusta, ia bermaksud untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang ia sampaikan adalah kebenaran. Unsur-unsur kosam. Kata kerja kosam, aksama yuksimu, dan huruf ba. Dalam Al-Quran, penggunaan huruf ba ini hanya terjadi jika fi'il kosamnya aksama yuksimu yang disebutkan. Kemudian muksambih atau penguat sumpah, media yang digunakan untuk sandaran sumpah atau bersumpah atas nama Allah. Kemudian muksam alaih, hal yang diperkuat dengan sumpah. Berita yang diperkuat dengan sumpah yaitu berupa ucapan yang diterima oleh pendengar. Kaidah kosam.
Selanjutnya, dua kaidah qasam. Yang pertama yaitu la yakunul qasam illa bismin mu'adzam, di mana artinya yaitu sumpah hanya dilakukan dengan namanya yang agung. Di sini dimaksudkan bahwasanya seorang makhluk hanya dibolehkan bersumpah menggunakan nama Allah. Jadi sedangkan Allah ketika bersumpah maka boleh menggunakan namanya sendiri maupun menggunakan makhluk yang dimuliakan, seperti contoh watin, kemudian yang contoh-contoh lainnya wazaitun dan lain-lain. Kemudian kaidah yang kedua yaitu al-hukmu bitakdiri qasam fi kitabillah duna qarinatin dhahiratin fihi ziyadatun ala makna kalamillahi bighairi dalil. Jadi artinya mereka rekakan sumpah dalam kitab Allah tanpa petunjuk yang jelas, berarti menambah-nambah makna kitab Allah tanpa dalil. Maksudnya ketika menentukan apakah ini qasam atau tidak di dalam Al-Quran, memaknai apakah ini termasuk qasam atau tidak, itu harus ada dasar yang jelas. Entah itu huruf-huruf qasam seperti wawu, ba, ta, terus kemudian fi'il qasam la uqsimu misal bihadzal balad, nah itu kan jelas, oh ini ada qasam, wallahi, billahi, tallahi, nah ini jelas qasam. Nah namun di beberapa ayat ada yang terjadi khilaf atau perbedaan di mana ini tuh qasam atau bukan. Nah ketika ada perbedaan seperti itu, dia pendapatnya harus punya dasar yang jelas, entah itu dari Al-Quran atau dari hadis, dijelaskan penguatnya dengan hadis. Ketika tidak ada dasarnya, maka itu termasuk mereka-reka menambah makna kitab Allah. Materi yang disampaikan oleh kelompok kami semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi ya, bertanya dan seterusnya ya. Tadi yang disampaikan oleh pemakalah menarik ya, soal apa itu menafsirkan Al-Quran dengan bahasa ya. Jadi kan dilihat daripada sumbernya itu, yang pertama Al-Quran, lihat sumber ya, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah ya, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat sahabat ya, kemudian pendapat tabi'in ya, dan yang kelima yaitu dengan bahasa Arab ya, karena diturunkan dengan bahasa Arab. Nah yang terjadi, bahasa kan berubah dia ya, bahasa itu berubah dari dulu dan sekarang itu bahasa itu berubah. Coba buktinya saja, misalnya kalau bangsa yang yang menyimpan perkembangan bahasa itu dengan membuat tulisan di manuskrip, ada catatan-catatan tertulis, misalnya bangsa yang gemar menulis gitu ya, bangsa yang gemar menulis. Nah bangsa kita, bangsa bangsa Melayu ini ya, semuanya ini ya, Jawa, Melayu semuanya ya, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, ya, Semenanjung, Malaysia, semua ini dikenal dengan bangsa penulis sebenarnya ya, penulis. Kita ini punya tulisan-tulisan itu banyak tulisannya, akan tetapi akibat kolonialisasi semua tulisan itu ya itu dibawa oleh para penjajah ya ke museum-museum di negara-negara mereka. Nanti bisa dikonfirmasi itu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini begini. Ketika kita mendapatkan catatan tulisan daripada
artikel ataupun tulisan tangan pena daripada yang menuntut ilmu pada masa-masa dulu, dia menggunakan kata-kata yang hari ini kalau kita konfirmasi itu tidak lagi kita kenal. Ya. Misalnya sepetik dua lasta, ya. Sepetik dua lasta, ada nggak yang paham itu apa maksudnya? Jadi waktu kita konfirmasi di zaman sekarang ini ya tidak bisa apa nih maksudnya. Kita mesti nanya sama orang-orang yang dulu pernah belajar itu. Nah, di sini bahasa itu berubah dia. Hari ini zaman-zaman kita hidup sekarang ini kan sudah apa namanya Inggrisisasi ya, artinya bahasa Inggris itu dimasukkan lah. Kehadiran, presensi, kemudian apa lagi misalnya alat untuk menghubungkan transportation ya, transportasi ya. Jadi accommodation ya, akomodasi. Jadi semua di yang Inggris itu diindonesiakan. Terasi misalnya. Terasi tahu? Tahu terasi? Tahu Ridho? Mas Ridho tahu terasi? Buat masak, Ustaz. Ya, aslinya kan treasure ya. Terasi begitu ya. Dipaksakan itu. Nah, dipaksakan ya. Nah, jadi begitu yang terjadi. Yang mau saya bilang di sini adalah bagaimana Al-Quran turun di awal dengan bahasa Arab yang penduduk pada masa itu adalah masyarakat yang ummi. Yang ummi itu maksudnya mereka bukan masyarakat penulis, bukan masyarakat baca tulis. Nah, kalau sekarang istilahnya apa? Calistung ya, baca tulis hitung. Kalau hitung pandai dia, tapi kalau misalnya baca itu nggak ada budaya mereka. Tapi kalau untuk buat syair, nah itu jago, itu keahliannya di situ. Tapi tidak disimpan dengan apa namanya tulisan-tulisan seperti itu. Nah, turun, nah bisa Mas Reza mengatakan bangsa oral ya, bangsa verbal. Jadi kekuatannya itu pada ingatan, memorize ya. Memorize ingatan dia dengan yang disampaikan itu, yang oral itu, dengan lisan dia itu itu kita hendak perlu tulis ya, tanpa perlu tulis itu informasi yang disampaikan dari guru dia ya, informasi yang disampaikan dari guru dia itu tetap dia akan ingat gitu. Tetap dia itu bangsa modelnya ya, imtiaz ya, kelebihannya begitu. Kekuatannya di hafalan itu, diingat betul. Allahu a'lam, memang kekuatannya di situ. Jadi beri Al-Qur'an ya seperti itu. Karena Nabi Musa sendiri kan Nabi Musa itu tidak kuat dia hafalan. Hafalan Taurat Nabi Musa tidak bisa menghafal Taurat itu. Buktinya mana Pak Ustaz? Buktinya waktu turun dari Bukit Tursina itu dia bawa lauh papan yang ditulis itu 40 hari 40 malam di Bukit Tursina menerima wahyu ditulis oleh Nabi Musa. Nah, di antara nabi-nabi ada nabi namanya kalau nggak salah Uzair ya. Uzair ini dia hafal kitab Taurat. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu kepada Uzair itu pada masanya itu dianggap dia anak Tuhan. Uzairullah, karena kenapa? Kelebihan Uzair dia hafal. Nah, makanya Al-Quran itu turun kepada bangsa Arab yang modelnya seperti itu. Yang dia kuat hafalan. Nah, terkait dengan tadi ya, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa. Menafsirkan Al-Quran dengan bahasa. Bahasa berubah. Jadi, apakah bisa kita berpegang kepada bahasa untuk menafsirkan Al-Quran? Seperti yang tadi yang disampaikan oleh pemakalah tadi masalah bardau wala syaraba. Bardau, barada, ya. Dingin. Ya. Barid. Nah, kalau barid itu artinya apa? Mas Ridho, barid. Dingin. Nah, kalau barid
Barid itu dingin. Kalau barid apa? Kalau Kantor pos. barid apa? Gitu ya. Jadi kenapa bisa kantor pos dengan dingin itu hurufnya sama? Barada. Apa hubungannya itu? Apa hubungannya? Kenapa kantor pos sama dingin itu sama-sama ya? Barid, dingin ya. Barid ya. Kantor pos ya. Nah, jadi begitu yang kita kita pedomani. Jadi saran saya ya untuk penafsiran berdasarkan bahasa ini ya, ini mesti kita perkuat lagi ya dengan asbabun nuzul yang turun pada masa itu. Jadi dilihat asbabun nuzulnya kemana itu ya. Tidak kita mengandalkan bahasa Arab itu langsung, kita ini jangan. Nanti kesalahan. Kita harus tafsir itu kan tafsir itu menyampaikan maksud daripada ayat. Maksud ayat disampaikan, lihat kondisi ayat itu turunnya bagaimana, objeknya siapa, yang dihadapi siapa, itu yang mesti kita kita pahami ya. Jadi apakah boleh menafsirkan Al-Quran dengan bahasa? Boleh saja, itu sebagai maksudnya sebagai sumber, tapi dia posisinya kalau memang ada pemahaman maksud daripada asbabun nuzul lebih kuat, maka itu dipilih ya, dipilih. Jadi kaidahnya gimana tuh? Dalam menafsirkan Al-Quran dengan bahasa perlu diperhatikan maknanya yang lazim, lebih dikenal dan resmi, bukan makna yang jarang atau sedikit keterpakaiannya. Nah, itu jadi dipilihlah makna kalau dalam bahasa nih ya. Dipilihlah makna yang lazim ya, yang dikenal. Ini kalau contoh misalnya la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula merasakan minum. Ini gambaran neraka ya. Tidak sejuk berarti panas ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya sejuk itu di situ bermaksudnya adalah tidak tidur ya. Tidak sejuk. Tidak merasakan kesejukan. Artinya panas ya. Kalau kita kata ada panas ya, itu masuk kepada kondisi itu ya, karena kan neraka ya. Nah, Ibnu Jarir menyatakan bahwa sekalipun tidur dapat mendinginkan panasnya rasa dahaga, tetapi memaknai kata itu dengan tidur tidak dikenal. Sedangkan menafsirkan makna ayat harus dengan makna yang dikenal dan lazim, tidak dengan lainnya. Memang maksudnya ke situ, la yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Mereka tidak merasakan tidur dan tidak pula mendapati minuman, kan tidak ini ya. Makna barid itu kan secara kesepakatan bahasa ya, itu kan bermaksud kepada kesejukan ya. Jadi menurut Ibnu Jarir memasukkan kata tidak tidur ya, itu merupakan kata yang tidak lazim atau tidak dikenal ya oleh orang banyak. Nah, jadi begitu dia kaidah nanti dipakai ya, kaidahnya digunakan. Jadi kita tuh kalau kawan tafsir itu dia cara masalah al-masdaru tafsir minal lughah misalnya kan, sumber tafsir daripada bahasa begitu. Jadi kaidahnya apa gitu. Nanti kondisi-kondisinya disebutkan ya supaya kita paham. Nah, seperti kemarin kajian tentang tafsir Ibnu Taimiyah ya. Nah, bagaimana seni Ibnu Taimiyah? Saya bahasakan dengan istilah seni. Bagaimana seni atau gaya Ibnu Taimiyah menafsirkan Al-Quran dengan bahasa? Bagaimana gayanya? Gayanya yaitu ketika misalnya ingin menafsirkan lafaz nasyaza, nusyuz misalnya, nusyuz, durhaka. Jadi
beliau mengambil kata-kata yang serupa dengan nusyuz itu, nayaza itu pada setiap redaksi kalimat ayat, lalu itu dihubung-hubungkan. Nah itu bagi saya mungkin seni ya, seni Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat dengan sumber bahasa begitu. Dia tidak pakai seperti yang kita lihat pada tafsir awal itu ya, Ibnu Katsir misalnya dengan sastra ya, dengan dengan puisi ya. Tidak seperti itu, tapi Ibnu Taimiyah punya cara sendiri, yaitu menjumpakan ya ayat-ayat yang lain yang menggunakan kata nusyuz itu untuk mempertemukan makna. Nah, ini sebuah cara yang baru yang lahir pada abad 12 itu atau abad 13 lah kita katakan ya, bisa kita sebutkan abad 13 1252 ya kalau tidak salah saya. Jadi ini yang harus dipahami semuanya oleh para mahasiswa. Selain kita menjelaskan ya sumber ya, juga tentunya kita harus perkuat dia dengan kaidah ya. Kaidah ini bisa juga berubah nanti, ada kaidah-kaidah pengecualian, tapi kaidah ini lebih kita pegang dan tahu cara memahami serta menerapkannya dalam setiap kondisi. Ya. Baik, ini hanya ini saja pengantar ya, daripada sebelum mungkin ada yang mau mendiskusikan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh para pemateri hari ini ya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Subhanallah, take off pesawat, semoga lancar dan selamat. Siapa nih yang mau berangkat? Oh, Tiara ini ya, Tiara Rifana. Oke lah, selamat sampai tujuan ya, mau ke Solo. Baik, silakan, mungkin ada yang mau bertanya, monggo, atau mau mendiskusikan pada materi kita hari ini. Izin bertanya, Ustadz. Ya, langsung aja Abdul Majid kepada pemateri ya. Ini kan tentang qawaid atau kaidah, maksudnya menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa, dengan tadi kan udah disebutkan banyak. Ini dengan bahasa Arab, kalau kita menjumpai, ini agak keluar sedikit, tapi menurut saya masih ada kaitannya. Jadi kalau asma Allah ya, itu kan banyak. Sama contoh Majid. Nah, ini digunakan untuk nama seseorang. Nah, dalam kesehariannya ini untuk karena mungkin tidak tahu, itu manggilnya langsung ke asma Allah ini. Nah, itu padahal kita ada penghormatan atau pemuliaan pada asma Allah. Maka yang seperti itu diperbolehkan, atau ada cara lain untuk menginisiatif agar tidak termasuk seperti itu gitu. Mungkin itu, kalau agak keluar mungkin dimaafkan. Ya, jadi itu pakai kaidah ya, pemateri ya, jawabnya pakai kaidah tuh. Kaidahnya gimana tuh ya? Abdul Majid, panggilan Majid gitu. Kaidahnya gimana ya? Ya, silakan yang lain mungkin. Atau terlalu terlalu berat ya materi hari ini sehingga terdiam, tersipu-sipu. Izin jawab, Ustaz. Ya, silakan. Kalau sejauh yang saya tahu, menggunakan asma Allah itu boleh kecuali yang sifat Rahman. Kemudian syaratnya itu bukan makrifat
jadi nakiroh gitu sih yang sifatnya, bukan misal Ar-Rahman gitu, karena kan Ar-Rahman kembalinya ke Allah, terus misal Ar-Rahim, terus Al-Ghafur itu ma'rifatnya kembali ke Allah. Kalau Ghafur atau Abdul Ghafur itu kan udah dia ma'rifat tapi udah didasarkan kepada Allah gitu kan. Nah, kalau mau menggunakan satu kata yang Ghafur gitu, Rohim gitu, ada yang membolehkan asalkan tidak ma'rifat. Oh, berarti boleh ya? Yang saya pahami enggak apa-apa. Yang penting ya baiknya ada Abdulnya terus, atau kalau sebenarnya nggak apa-apa Rohim doang langsung dipanggil Him Rohim gitu, ya nggak apa-apa kan. Kalau Ar-Rohim gitu makrifat, ada ulama yang jangan gitu, mending pakainya yang nakirohnya aja, dan itu selain sifat Rohman. Kalau diambil akhirnya saja, sama kayak saya Majid diambil Jid gitu toh, itu juga berarti nggak apa-apa. Wallahu alam ya Mas, itu kan kembalinya ke ulum fikih dan saya kurang menguasai. Tapi kalau menurut saya nama panggilan asal nggak ada larangannya itu hukum awalnya nggak apa-apa. Yang penting nama-nama yang baik gitu. Tergantung niat gitu ya. Kalau secara ini ya mungkin yang penting panggilannya nggak ada larangan di situ, misal kayak larangan-larangan nama apa yang dilarang dalam Islam baru nggak boleh gitu, atau nama-nama yang buruk artinya gitu kan. Oke, terima kasih. Ayo dari teman-teman yang lain, jika ingin ada yang bertanya bisa melalui live chat atau langsung bicara. Izin bertanya lagi karena belum ada yang tanya. Jadi tadi kan untuk penafsiran kan ada tahapannya tadi, kayak Al-Quran dengan Al-Quran gitu kan, Al-Quran dengan hadis, terus sampai ada beberapa opsi tadi lah. Nah, kalau misal ada kasus ya, ini saya jumpai beberapa mubalek gitu ya. Jadi mereka menyampaikan pas pada waktu kajian itu dengan apa, hanya terjemah dari depak, maksudnya terjemah secara ini aja yang ada di situ, jadi nggak disampaikan pendapat ulama atau tafsirnya atau tadi dengan hadis. Apakah yang seperti itu termasuk menyalahi dengan kaidah yang tadi sempat disampaikan? Apakah ada toleransi gitu? Izin menjawab, semisal ada tambahan silahkan. Untuk memberikan penafsiran itu kan ayat-ayat banyak jenisnya, mungkin ada yang dilihat dari jumlahnya udah kelihatan maknanya, misal kayak Allah itu Maha Pengampun. Mungkin bisa matikan mic-nya biar jelas suaranya si Mas Faiz. Nah, misal kayak Innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun gitu. Nah, sebenarnya tanpa tafsiran pun dengan membaca arti dari Al-Qur'an tersebut udah Allah itu Maha Pengampun. Nah, tapi nanti ada tafsiran yang lebih detail, misal ada beberapa dosa yang Allah itu di situ
termasuk yang tidak diampuni, kemudian usaha-usaha agar tidak menyepelekan dosa gitu kan. Itu detailnya nanti. Nah, apakah boleh? Ya, kalau ayat-ayatnya yang mudah dipahami terus bisa dilihat maknanya secara gamblang itu ya enggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau yang butuh rujukan hukum terus masalah fikih dan penafsirannya luas yang butuh arti lebih dalam itu menurut saya ya tetap harus ada rujukan minimal kitab-kitab tafsir yang banyak banget lah tafsir sekarang yang bisa dipakai dan insya Allah sahih gitu kan. Detailnya entah itu yang pakai metode apa Muqaran atau yang lain-lain silahkan, yang penting itu ya sumbernya bagus gitu kan yang dipakai, insya Allah banyak kalau kita tafsir yang sekarang, dan rata-rata yang menjelaskan dai-dai gitu kalau menjelaskan ayat alhamdulillah udah pada pakai kutipan-kutipan dari buku tafsir Ibnu Katsir lah, dari kitab ini kitab itu gitu kan, ada nukil-nukil gitu ya, udah ada dasar yang bagus gitu untuk menjelaskan. Tapi kalau untuk yang lebih detail lagi mungkin ntar penjelasannya mau dui kan, misal tentang hukum ini ayat-ayatnya apa aja gitu ya, tergantung ayatnya Mas, kembali gimana untuk menjelaskannya, butuh tambahan atau dari arti tok udah bisa dipahami. Berarti ada pengecualian ya, kalau yang kita membaca terjemahnya ini sudah paham maksudnya ini berarti boleh. Kalau yang perlu pendalaman berarti perlu menyampaikan pakai tafsir gitu. Iya Mas, yang penting sebelum kita menyampaikan, apalagi masalah agama yang mungkin ada kecuali ini gitu, ini tuh boleh kecuali ini, terus atau ini tuh nggak boleh kecuali gini. Nah itu tuh ada baiknya kita menguasai dulu, kemudian kita mengatakan di depan orang umum gitu. Kalau misal kita masih butuh belajar, mungkin kita di sisi yang bertanya gitu, di sisi yang bertanya. Ketika boleh menyampaikan ilmu tapi sebatas yang kita paham gitu. Kalau nambah-nambah terus kalau gini boleh nggak? Nah kita misal nggak tahu, ya udah nggak tahu aja bilang gitu kan. Itu kan yang sifatnya hukum ya. Kalau yang sejarah sama ini Ashabul Kahfi, tapi dia menjelaskan belum pakai penafsiran, hanya terjemah saja. Apakah itu juga? Kalau bacain ayat arti itu nggak apa-apa Mas, ayat bacain arti nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada yang tanya, loh ini kisahnya bagaimana, asbab nuzulnya bagaimana ini di belakangnya, ya itu kita harus punya pemahaman lain atau mengerti tafsirannya yang lain gitu, punya sumbernya. Ya. Oke. Sip. Oh ya, kalau kasusnya hadis, ini kan tadi kan Al-Quran. Kalau hadis apakah tetap sama seperti itu caranya? Atau kita hanya membacakan ini terus arti, terus kita jelaskan dengan penalaran kita, maksudnya dengan kondisi contoh-contoh sekarang. Itu boleh. Kalau hadis loh, maksudnya ini nggak ke Al-Quran. Biasanya kalau pakai tambahan hadis itu bisa dengan metode Muqaran, atau juga kalau menjelaskan makna ayat tematik. Jadi misal sampean bahas hukum ini gitu kan. Nah, di situ tercantum ayat ini, kemudian di situ juga ada hadis yang ikut menjelaskan maknanya gitu, maknanya dari ayat Al-Qur'an tersebut. Kalau yang tafsir ini, yang Al-Qur'an dengan hadis itu ya boleh menyampaikan kayak tadi, cuma asal kita juga tahu sebatas yang mau kita sampaikan gitu Mas. Jadi mau menyampaikan tentang tema ini, kita tahu ayatnya, kita tahu hadisnya, dan maksudnya kita pahamnya yang istilahnya sahih lah, drupit gitu kan. Ya udah kita sampaikan. Kalau emang karena pembahasan tafsir itu kan
banyaknya orang yang menafsirkan itu tuh minimal ya punya ilmu yang lumayan gitu di dalam, entah itu penafsiran dengan kaidah bahasa ya, jadi kita paham tentang bahasa Arab gitu kan. Terus kita menafsirkan dengan hadis, membandingkan ayat dengan hadis, ya kita harus paham hadis-hadis tersebut. Terus membandingkan ayat dengan ayat, itu pun juga kita harus paham antara ayat tersebut gitu kan. Nah, semisal kita belum paham, belum punya dasar, bagusnya kita itu pas jadi dai nih, pas pengen berdakwah itu menukil lah. Jadi menurut Syekh ini gitu, penjelasannya gini, dari kitab ini penjelasannya gini, gitu nggak apa-apa. Kalau kitab itu rata-rata udah bersumber dari berbagai redaksi kan, itu insya Allah sahih lah, tinggal ambil mana yang kitab tafsir yang ulama-ulama yang sunni gitu, sunnah dan lain-lain gitu. Iya. Tapi tadi yang saya maksud itu maksudnya tidak dari ayat, maksudnya dia itu hanya langsung ke hadis saja gitu, maksudnya menjelaskan hadis ini gitu, tapi tanpa penjelasan dari tafsir hadis, maksudnya bukan ayat. Nah itu apakah tetap sama caranya atau seperti pada waktu menjelaskan ayat gitu loh? Ya, pada intinya Mas, yang kalau saya sendiri, saya ingin menyampaikan sesuatu itu saya belajar dulu tentang itu gitu kan ya Mas. Misal sampean ada hadis tentang akhir zaman gitu, tentang fase-fase akhir zaman. Ya saya mempelajari dulu pengertiannya gimana, makna hadisnya gimana, ada kisahnya apa enggak, ada apanya, baru kita sampaikan gitu. Oke. Ya, cukup. Cukup Mas Majid? Ya alhamdulillah cukup. Makasih. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Mas Abdullah Mursid Ridho. Apa kaidah penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan nama dan sifat Allah? Mungkin Mas Ridho bisa sedikit menjelaskan apa dari pertanyaan begitu. Saya masih ngawang, belum terlalu paham apa dari pertanyaan tersebut. Beliau lagi ngajar, mungkin kalau bisa saya tambahin, maksud beliau adalah, kan tadi penafsiran dengan pendekatan bahasa. Problemnya adalah banyak ayat yang terkait dengan nama dan sifat Allah dari aspek bahasa, seperti kata kursi, kata arash, apalagi kata-kata yang terkait dengan Allah. Apa kaidah-kaidah yang bisa dipakai dalam penafsiran bahasa yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau sederhananya kata-kata yang sering mulhaq atau mulsaq dengan nama-nama Allah dan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud beliau mungkin. Wallahu a'lam. Oke. Dapat dipahami. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 ada yang dapat menjawab? Mungkin maksudnya yang saya pahami, kalau kita pengen bersumpah dengan menggunakan nama-nama Asmaul Husna seperti itu bagaimana gitu nggih? Enggak, misalnya kata arash itu bagaimana menafsirkan kata arash dari pendekatan bahasa. Kata kursiyu, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Pendekatan bahasa, bagaimana menerjemahkan itu dengan pendekatan bahasa. Apakah itu hakiki atau majaz? Kalau metode menafsirkannya ya Mas, saya sendiri tidak tahu gitu pakai yang mana gitu. Tapi kalau saya itu mengambil makna seperti itu yang ars itu bagaimana atau penjelasannya bagaimana, terus kursi Allah itu seperti apa gitu kan, kadang
rancu, kemudian tangan Allah ada bagaimana gitu kan. Itu tuh saya mengambil tafsir itu bukan menafsirkan sendiri, tapi saya mengambil dari penafsiran para ulama. Mungkin mereka dalam memahami kaidah-kaidah bahasa itu memahaminya bukan dari kaidah bahasanya saja, tapi juga menggunakan ilmu-ilmu yang lain seperti halnya ilmu tentang ya mungkin dari ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, kemudian dari penjelasan-penjelasan hadis Nabi, mungkin ada di sana menjelaskan tentang bagaimana toh sifat arsy Allah, kemudian bagaimana yang seperti ini sehingga para ulama itu bisa menyimpulkan, oh kursi Allah itu maksudnya begini, kemudian arsy Allah itu gimana gitu Mas. Mungkin jadi tafsir Al-Qur'an bil hadis juga gitu. Mungkin kalau tidak ada tanggapan, saya lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya aja. Ini Afwan izin bertanya, Muhammad Rizal Nur Rahim. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-bayan bil muttasil wa munfasil dengan contoh-contohnya. Mungkin dari kelompok 6 ada yang bisa menjawab. Itu dari slide yang mana ya Mas? Sepertinya di penjelasan slide kita tidak membahas ini tadi. Soalnya yang ditanyakan al-bayan al-muttasil ya. Bayan muttasil itu kan itu penafsiran al-bayan. Berarti kalau pembahasan kita bukan al-bayan tapi Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan dengan hadis, Al-Qur'an dengan tabi'in, Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan lain sebagainya, dan qasam. Mungkin al-bayan nggak ada di slide kita tadi. Mungkin Mas Nur Rahim tadi bisa menjelaskan terkait pertanyaannya. Itu mungkin kaidah bayanil ayat itu. Di slide ada bentuk-bentuk tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Bayanul mujmal. Ayatul mujmal dibayan dengan ayat mufassal. Tapi kan ayat mufassal itu ada yang muttasil bil ayat, ada yang munfasil. Oh, jadi penjelasan yang mutasil dan munfasil dari tafsir gitu tuh, dari tafsir ayat gitu ya. Ini di usul fikih nanti dipelajarin ini kaidah lugawiyah. Wallahu alam Mas, untuk sekarang saya belum tahu. Ya karena yang dibahas tadi kan al-bayan al-muttasil ya. Kalau kita tadi kan nggak ada membahas itu. Ini kaidah bahasa ini Mas Ajis. Kaidah bahasa. Jadi ada ayat yang mujmal nanti ditafsil atau diberikan tabyin
bisa pada ayat yang sama itu disebut muttasil, pada ayat yang selanjutnya itu disebut munfasil, atau bahkan di ayat dalam surat yang lain itu disebut munfasil. Ya, baik. Betul tadi ya yang disampaikan oleh Mas Reza, ya, Mas Reza Prima. Itu kalau bicara soal bayan kan, itu fungsi daripada misalnya ayat Al-Quran terhadap Al-Quran, fungsinya itu sebagai apa ya? Sebagai bayan, apa sebagai tikrar, pengulangan ya, apa sebagai tafsir, perincian ya, apa sebagai takkid ya, penguatan. Itu fungsi ayat terhadap ayat. Jadi melihat konteksnya itu. Nah, hadis begitu juga ya, sunnah kepada ayat dilihat nanti ini apa kira-kira apa tafsir dia kan. Jadi hadis mentafsirkan ayat. Nah, hadis mentafsirkan ayat, merincikan ya. Atau hadis mentakkidkan, menguatkan, atau hadis menjadi taknin dia. Jadi hadis sebagai sumber undang-undang, sebagai sumber hukum ya. Nah, itu istilah tadi ya, yang bayan ya bil mutasil atau bayan bil mufasil ya, itu muncul akibat melihat dari fungsi daripada ayat ke ayat atau ayat ke hadis ya, itu yang harus dipahami. Nah, kalau yang mutasil seperti Mas Reza bilang tadi ya, ihdinas siratal mustaqim ya, ihdinas siratal mustaqim. Ma makna mustaqim huna? Apa maksud dari mustaqim di sini ya? Siratal ladzi an'amta 'alaihim ya. Itu maksudnya. Jadi mutasil, bersambung bayannya. Nah, itu maksudnya. Kalau munfasil, itulah konfirmasi antara ayat ya dengan ayat yang lain yang posisinya kedudukannya itu terpisah. Tapi dia tugasnya untuk memberi bayan, untuk memberi keterangan. Khuliqal insan min turab, khuliqal insan min tin, ya, ada dari turab, manusia diciptakan dari tin ya. Itu redaksi dengan makna ataupun konteksnya sama, tapi menyebutkan dua istilah bahasa yang berbeda ya. Satu sisi disebutin, satu sisi disebut turab ya. Itu bil munfasil, terpisah dia. Nah, para penafsir Al-Qur'an ya seperti itu dia kondisinya. Terkadang kalau melihat sebuah ayat yang kiranya di depannya adalah sebagai tafsirnya atau tabyinnya ya, penerangnya, lalu dihubungkan terus begitu. Ya, ini sebenarnya istilah ini masih berhubungan dengan kaidah yang hari ini ya, yaitu tafsir al-ayah bil ayah, itu akan terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau istilahnya mungkin begini ya, mungkin saran saya kepada para pemateri, coba nanti untuk ini ya, dibiasakan sedikit-sedikit dengan istilah-istilah daripada kaidah yang bunyi dalam bahasa Arab ya. Jadi nanti itu akan akan terkena dengan itu. Jadi pada kitab ataupun buku yang kita pegang ini ya, kalau mau pegang di buku yang asli ya, yang bahasa Arabnya itu mungkin nanti menambah ini ya, menambah wawasan istilah yang belum diketahui begitu. Nah, jadi
hari ini yang kita yang saya lihat secara pribadi, mungkin untuk kaidah yang ke-19, yang mana kaidah 19 itu belum belum muncul ya. Kaidah 20 mana itu belum muncul ya. Kaidah 21 mana itu belum ada. Padahal yang kemarin kan kita usahakan untuk bermain di kaidah ini ya. Nanti penjelasan. Hari ini kebanyakan penjelasan ya, kalau saya lihat penjelasannya banyak tapi bagus ya. Sehingga nanti dia pertanyaan itu akan muncul seperti itu. Sehingga tadi muncul masalah nama ya, Abdul Majid. Abdul Majid. Bagaimana hukumnya? Bagaimana kaidahnya panggil nama di belakang orang itu ada nama ini ya, nama Allah ya. Nama Allah itu kan ada nama khusus ya, memang khusus yang punya Allah. Ada nama yang nama itu punya sifat yang sifat itu ada pada manusia juga. Nah, misalnya nama khusus ya, Allah misalnya innani ana Allah, innani ana Allah. Fa'budni ya, wa aqimis salata li dzikri ya. Atau kalau ditanya orang mana ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu Allah, itu ayat itu. Innani ana Allah, innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, itu dia, itu ayat itu yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Allah. Nah, ketika ada orang ya, itu nama khusus ya, nama-nama khusus Allah, apalagi Qul huwallahu ahad. Ahad ya. Ahad nama-nama khusus tuh. Allahus samad. Samad ya. Samad. Tempat bergantung. Samad. Samad Imad ya, Imad tempat dekat-dekat. Imad Samad. Samad tempat bergantung. Misalnya namanya juga nama Allah misalnya Rabbun ya, Abdur Rabbi misalnya. Jadi itu ada nama-nama khusus ya, nama khusus yang kalau digandengkan dengan Abdun ya, Abdullah misalnya, atau Abdus Somad misalnya ya, kita panggil Somad. Nah, kalau niatnya itu untuk mencederai nama Allah ya, terlepas daripada dia, maksudnya begini ya, dalam Islam itu kalau nggak tahu ya nggak diukur ya, tapi kalau dia tahu maka itu akan diberi sanksi ya. Jadi yang tahu tidak boleh ya memanggil nama orang itu dengan hei Somad misalnya. Ustadz Solmed, itu Solmed ya, beda ya, itu Solmed beda ya. Jadi Solmed beda ya. Nah, jadi kalau nama yang khusus Allah digandingkan dengan nama manusia, ya dipanggil dengan nama itu, maka itu menjadi sebuah kalau niatnya memang dia bukan untuk mencederai nama Allah ya, mungkin itu masih dimaafkan. Tapi kalau niatnya untuk menginikan, nah perlu kita edukasi di sini ya. Nanti kalian buatlah video-video kecil, video-video pendek itu tentang ini. Ini kan banyak nih istilah nama. Sebarkan nanti dakwah di situ ya. Gimana nama-nama orang itu dipanggil? Abdul Ahad. Ya. Hai Ahad misalnya dipanggil begitu. Hai Rahman, itu kan Ahad itu kan Allah dia yang ini kan, yang nama khusus itu, tidak ada yang lain. Nah, kecuali nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang itu juga dimiliki oleh manusia. Ya, misalnya Karim ya, Abdul Karim. Nah, hey Karim kan, nah, itu kan saya rasa bukan doa ya, supaya menjadi pemurah ya.
Nah, tapi kalau nama yang khusus, nah itu harus diperhatikan betul-betul. Ini maksudnya dipanggil pendek-pendek, dipotong-potong, itu tujuan mencederai nama Allah atau apa misalnya? Oh kalau dia nggak tahu, nah sampaikan edukasi. Berarti dia nggak tahu. Inilah fungsi dakwah, sampaikan caranya, jangan dipotong-potong namanya. Budaya di kita itu panggil nama orang di ujung. Namanya syaitoni namanya. Syaitani namanya. Ya. Dipanggil Tony. Padahal namanya syaitoni. Ya. Kira-kira Mas Faris tahu nggak arti syaitan? Setan. Ya, itu artinya setan ya. Untuk keren dipanggil Tony. Nah, itu kan orang kita kan gitu. Jadi supaya jangan jangan terendus nama itu baik dipanggil Tony ya atau ton. Nama Syaitoni ya. Nah, jadi itu dia. Tapi kalau misalnya memang nama khusus Allah ya, itu yang harus diperhatikan sekali ya. Tapi kalau nama yang sifatnya itu ada pada manusia, itu merupakan doa. Nah ini sebenarnya kenapa nama seperti itu lahir? Karena budaya orang Arab ya. Budaya orang Arab itu kan panggilan di depan ya. Dan mereka pun tidak panggil nama, mereka panggil lakab, panggil gelar. Ya Aba Turab, ya Aba Hurairah. Namanya ya Aba Hurairah. Nama asli Aba Hurairah siapa? Siapa tahu sini? Siapa tahu? Nggak tahu kita nama aslinya. Ya apa? Bin Sakhar. Siapa? Mas Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ya. Abu Hurairah kan Ustaz? Ya Abu Hurairah. Bukan Abdurrahman Ad-Dakhil ya, itu lain lagi ya. Nah jadi semua ya Aba Hasan misalnya, ya Aba Hasan, mereka pakai lakab. Jadi nggak ada, namanya adalah siapa Aba Hasan misalnya, Ali bin Abi Thalib kan. Apalagi kan nama misalnya, jadi karena orang Islam itu sudah punya apa ya, maksudnya sudah punya pengetahuan tentang itu, ya menamakan orang-orang pada masa itu Ali, ya Umar, ya Utsman. Nah, kemudian ya termasuk Muhammad ya. Muhammad bin Abdullah, ayah lagi Muhammad pakai Abdullah ya. Abdullah. Nah, Abdullah. Itu budaya mereka pakai lakab panggilnya, tidak panggil nama gitu. Abu apa pokoknya. Abu Gosok. Kata Ibu Yati Abu Gosok katanya. Enggak tahu saya Abu Gosok itu apa ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi harus pahami budaya orang Arab itu tidak panggil nama belakang ya, tapi dia panggil lakab. Dan kalau disebut nama itu semacam tidak sopan. Nah, itu budaya begitu, tidak sopan. Jadi kalau panggil nama itu tidak sopan. Nah, di kita beda lagi ya, suka memanggil nama-nama di ujung-ujungnya. Ya, Fatah Santoso. Panggil sekali-kali Pak Fatah, sekali-kali Pak Santoso ya. Namanya siapa lagi misalnya. Jadi panggil ujung, panggil suka hati. Kalau kita tuh panggilan suka hati. Makanya kadang-kadang susah memberikan nama. Nama adalah doa ya. Jadi nama adalah doa. Kadang beri nama yang bagus dipanggilnya dipotong ya. Contoh misalnya kalau orang Aceh nama cantik namanya Ismail. Ismail namanya, cantik ya. Tapi untuk orang Aceh penyebutan Ismail itu susah dia sebut. Jadi berubah pengucapannya. Jadi apa? Ismail jadinya Mae. Mae jadinya. Hilang doanya tuh ya. Jadi Maeli ya, adalah Maeli orang Aceh. Maeli itu. Ismail aslinya. Nah, ini budaya kita di sini begitu. Nah, jadi untuk penamaan tadi kita ini penamaan yang tadi kalau memakai nama Allah langsung ya, itu memang harus diperhatikan juga. Nah, kalau misalnya ada kondisi misal begini, ada kan istilahnya itu raja di raja.
Raja di raja, itu apa namanya? Apa istilah orang-orang kerajaan tuh ya? Raja di raja. Amlak. Bagaimana? Amlakul amlak. Amlakul amlak. Itu kan ada hadisnya itu. Ada hadisnya itu. Hadisnya dari siapa itu? Kalau apa namanya, dari Abu Hurairah ya, pernah menyampaikan itu kan. Nama yang paling keji ya, pada hari kiamat itu nama Malikal Amlak. Raja di raja. Raja di raja. Nah, itu ada hadisnya itu. Itu dia nggak pakai apa namanya? Dia pakai juga kan Malik ya. Malik Yaumiddin ya, Malik ya. Dia pakai itu juga Malik. Raja di raja, artinya dia apa lagi, itu kan ada hadisnya ya. Jadi nama yang paling keji itu paling jorok, paling hina lah, tidak ada harga di hari kiamat itu nama Malikal Amlak ya. Itu ada hadisnya. Nah, di kita mungkin budaya itu tidak ada, budaya di Arab itu ada. Nah, tapi ada sebuah ini apa namanya pengalaman ya, pengalaman. Itu kalau kita nama kita raja misalnya, raja hitam misalnya begitu ya. Raja hitam atau raja putih lah kita bilang, raja putih misalnya. Ya. Nama kita di KTP itu ditulisnya. Kita pergi ke Thailand itu dapat perlakuan istimewa. Itu ada pengalaman teman saya itu. Sampai ke Thailand dia kan masih menganut kerajaan ya. Jadi namanya Raja Hitam namanya. Lalu dia diperlakukan istimewa di sana. Entah kenapa orang itu masih apa namanya sibuk dengan raja. Ya. Jadi ini apa namanya sebuah etika ya, etika dalam memberikan nama ya. Kita harus tahu konsekuensinya. Bagi yang belum mengetahuinya, itu adalah peluang kita untuk berdakwah kepada orang tersebut ya, lewat dakwah lepas ya, lewat media untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Sebenarnya seperti ini loh, tidak boleh berbeda. Nah itu ya, kiranya saya bisa respon untuk apa namanya teman-teman yang menjawab tadi atau yang bertanya ya. Terima kasih juga kepada Mas Reza ya, sudah menanggapi. Nah, ini pokoknya kalau ada masalah-masalah nanti Mas Reza kita minta ya. Mas Reza kita minta solusinya ya. Nah, kalau ada masalah nanti teman-teman Mas Reza. Gimana menurut Mas Reza? Nah, begitu. Oke, baik. Ada lagi? Gimana? Boleh menambahkan berkaitan dengan tadi, menambahkan sedikit kaidah penafsiran ayat yang terkait dengan nama dan sifat Allah. Adapun kaidah yang pertama yang digunakan oleh para ulama itu kan tauqifiyah, yang maksudnya apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang digunakan, bukan dengan cara mentakwil. Misalkan Allah mempunyai kedua tangan, lalu ditakwil dengan itu bukan maksudnya dua tangan tapi dengan kekuatan ya, itu bukan yang benar ya, karena Allah itu tidak ada yang menyamai ya dengan Allah, maka tidak bisa disamakan, yaitu tadi dengan penetapan tauqifiyah, terbatas pada dalil saja ya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Seperti itu, Zat. Menambahkan sedikit. Oke, baik ya, kaidah tauqifi ya. Nah, jadi kalau bicara itu kan kajiannya kajian ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat ya. Ada ayat yang yadullahi fawqa aydihim, itu kan masalah kalau tidak salah Anfal ya, masalah perang gitu kan. Yadullah fawqa aydihim, ya tangan Allah di atas tangan mereka ya. Nah, ada orang yang tujuannya ya untuk takdis ya, untuk mengkuduskan, dia takwil ya. Bahkan dengan takwil dia sendiri pun itu nggak bisa juga menggambarkan itu. Misalnya gini ya. Yadullah fawqa aydihim, yadun tangan ditakwil kepada kekuasaan. Di kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi seolah-olah kekuasaan yang digambarkan itu seperti kekuasaan mereka. Itu pun nggak cocok. Jadi bagusnya gimana Ustaz? Bagusnya tawakuf aja, ya. Berhenti di situ aja, nggak usah dibahas. Ya.
Nah, pada intinya kita tahu bahwasanya yadun itu tidak seperti yadun yang kita gambarkan dalam kepala kita. Ya. Itu kaidah taukif. Berhenti di situ aja, nggak usah diperpanjang, ya. Nggak usah diperpanjang karena kadang-kadang makin kita keluarnya makin sesat, ya. Dia mau jadi situ. Nah, yang penting kita kita pahami bahwasanya yang dimiliki, ya, yang dalam gambaran kepala kita itu tidak bisa menggambarkan yang sebenar-benarnya yang dimaksud. Nah, itu kaidah taukif, ya, atau tawakuf, ya. Berhenti di situ, nggak usah di ini. Nggak pernah kejadian itu, ya, pada majelis pengajian Imam Malik kalau nggak salah saya. Ada yang menanyakan tentang itu, sehingga Imam Malik pun respon suruh keluar dari pengajian, bangun berangkat, suruh keluar. Karena kenapa? Susah, ya, untuk kita yang manusia yang punya keterbatasan untuk memahami sesuatu yang di luar ini kita, ya, di luar indera kita, di luar daya hayal kita, ya, di luar itu susah. Jadi bagusnya apa? Berhenti saja. Tidak perlu kita kembangkan. Contoh misalnya kejadian daripada Isra Mi'raj itu, coba perhatikan. Abu Jahal kan, itu kan yang mempromosikan Isra Mi'raj, ya. Mengatakan, wahai Muhammad, berani tidak kau kampanye di depan orang bahwasanya kau tadi malam sudah Isra Mi'raj? Oh, berani. Ya. Lalu disediakan panggung, ya, itu yang oleh Abu Jahal itu bicara dengan Muhammad. Langsung Abu Jahal mengkonfirmasi Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq, percaya nggak kamu Nabi Muhammad semalam dia pergi Isra Mi'raj? Jadi Abu Bakar langsung mengatakan percaya. Abu Bakar langsung mengatakan percaya, karena begini, ya, masa itu tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa menerjemahkan kejadian itu. Masa itu gimana caranya kita jelaskan? Tidak ada ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan perjalanan itu. Pada masa itu, orang kan sampai 3 bulan ya berangkat ke Palestina, ya, dari Makkah itu berangkat ke Palestina 3 bulan. Ada orang dalam satu malam itu sampai ke Palestina, sampai ke langit. Enggak ada ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan itu pada masa itu. Makanya tawakuf saja. Ya. Kamu percaya Abu Bakar Siddiq? Langsung dia percaya. Langsung percaya. Nah, di sini yang berperan iman, ya. Karena iman itu mampu menerobos daripada pemikiran kita, ya, daripada pikiran. Iman itu bisa menerobos sesuatu yang terbatas daripada pikiran, logik, rasio kita. Iman itu mampu dia menerobos. Nah, itu ya mungkin, ya, Mas, sudah daripada tambahannya kita ucapkan terima kasih, ya. Jadi terhadap itu tawakuf saja kaidahnya, berhenti, tidak perlu memperpanjang, ya. Baik, ada lagi yang kita perlu diskusikan untuk ini kelompok ini. Saya sarankan nanti, ya, tolong kaidahnya dikumpulkan, ya, kaidahnya dikumpulkan semuanya. Kaidah berapa hari ini kita? Kalau nanti dilihat ini, ya, fokus kepada ininya, ya, pembagian materinya itu, ya. Hari ini sudah kaidah 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29, ya. Itu kaidah ke-95 dan 96. Nama-nama kaidah itu ada disebutkan daripada terjemahan kita buku itu, ya, daripada Profesor Salman Harun, dan sudah dinomor-nomorkan itu. Tapi kalau di dalam kitab asli tidak ada, ya. Nah, nanti itu aja, dikondisikan saja. Ya, terima kasih kita ucapkan banyak-banyaknya apresiasi kepada materi hari ini, ya. Walaupun ini kita masih tahap belajar, jadi tidak ada yang sempurna. Apa yang menjadi kekurangan, ya kita lengkapi supaya wawasan ini, pemahaman ini bisa kita kembangkan nantinya untuk level-level berikutnya dan masa-masa berikutnya, ya. Baik, kalau di kolom chat ada lagi yang bertanya nih. Ini resipi apa tanya nih? Oh, itu tinggal klik aja tuh, hehe. Oh, absensi, ya, presensi, ya. Ya, silakan presensi diklik, ya, supaya untuk
Baik, para mahasiswa, terima kasih ya untuk kelompok ini yang telah membentangkan materinya untuk kita semuanya. Jazakallahu khairal jazak ya, semoga Allah balas kebaikan ya waktu yang dibuat untuk kita hari ini, untuk kita pelajari ini. Untuk berikutnya juga nanti tolong persiapkan juga untuk grup diskusi berikutnya itu untuk mengkonfirmasi sebelumnya ya, malamnya konfirmasi ke saya terus. Ustadz, apa sudah betul yang saya buat seperti ini? Nah, begitu ya. Konfirmasi malamnya. Jadi malam Selasa itu konfirmasi dulu. Ustadz, apa udah betul yang saya buat seperti ini? Langsung japri ya saya ya. Oh, udah betul. Nah, oh, udah betul ya, lanjutkan begitu ya. Nah, jangan langsung dibentangkan terus, nanti apa namanya harapan kita, capaian kita tidak tercapai. Saya kepingin mahasiswa itu kaidah ini kalau bisa diingat, dihafal loh. Kan nanti kalian ke depan kalau menafsirkan Quran, kalau pakai kaidah itu lebih keren loh. Udah kalian tafsir secara pakai apa namanya ayat bil ayat, nah, ayat bis sunnah, ya, ayat bil qauli sahabah, kemudian ayat bil qauli tabi'in, kemudian ayat-ayat bil lughah, misalnya pakai kaidah lagi, keren betul. Itu kepinginnya begitu. Jadi kalian tuh kaidah itu sebagai apa ya? Kalau kita bilang macam kata kunci ya. Jadi ketika sudah sampaikan pakai kaidahnya, rasanya mantap gitu ya. Rasanya orang dengar pun wah mantap ini apa namanya. Jadi saya inginnya seperti itu. Makanya berdarah-berdarahlah untuk menghafal kaidah itu. Berdarah-darah menghafal kaidah itu. Supaya apa namanya membekas masa keemasan kan. Umur sekarang ya. Keemasan. Jadi berdarah menghafal kaidah itu karena untuk keperluan ke depan. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Ini saja yang kita bisa sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat selalu Ustaz. Sehat selalu Ustaz.